Ini adalah kisah hari rayanya keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat malam takbiran, Ali ibnu Abi Thalib terlihat sibuk membagi-bagikan gandum dan kurma bersama istrinya tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ali menyiapkan 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Terlihat Sayyidina Ali memanggul gandum, sementara istrinya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka sekeluarga mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni. Esok harinya tiba sholat Idul Fitri. Mereka sekeluarga khusyuk mengikuti sholat berjamaah dan mendengarkan khutbah. Selepas khutbah Id selesai, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pulang ke rumah dengan wajah yang berseri-seri. Sahabat beliau Ibnu Rafi'i bermaksud untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi sesampai di depan pintu rumah, alangkah tercengang Ibnu Rafi'i melihat apa yang dimakan oleh keluarga Rasulullah itu. Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain yang masih balita. Dalam Idul Fitri makanannya adalah gandum tanpa mentega, gandum basi yang baunya tercium oleh sahabat Nabi itu. Seketika Ibnu Rafi'i berucap istighfar sambil mengusap-usap dadanya, seolah ada yang terasa nyeri di sana. Mata Ibnu Rafi'i berlinang butiran bening, perlahan butiran itu pun menetes di pipinya. Kecamuk dalam dada Ibnu Rafi'i sangat kuat. Setengah lari ia pun bergegas menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiba di depan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, putra baginda, putri baginda dan cucu baginda," ujar Ibnu Rafi'i. "Ada apa wahai sahabatku?" tanya Rasulullah. "Tengoklah ke rumah putri baginda ya Rasulullah. Tengoklah cucu baginda Hasan dan Husain. Kenapa keluargaku? Tengoklah sendiri oleh baginda. Saya tidak kuasa mengatakan semuanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bergegas menuju rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Setiba di teras rumah, terdengar tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, dan kedua anaknya. Mata Rasulullah pun berlinang. Butiran mutiara bening menghiasi wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air mata Rasulullah jatuh berderai melihat kebersahajaan putri beliau bersama keluarganya. Di hari yang fitri, di saat semua orang berbahagia, di saat semua orang makan yang enak-enak, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh tawa bahagia hanya dengan memakan gandum yang baunya tercium tak sedap, dengan makanan yang sudah basi. Ya Allah, Allahumma izhad, ya Allah, saksikanlah di hari Idul Fitri keluargaku, makanannya adalah gandum yang basi. Di hari Idul Fitri keluargaku berbahagia dengan makanan yang basi. Mereka membela kaum papa ya Allah. Mereka mencintai kaum fukara dan masakin. Mereka relakan lidah dan perutnya mengecap makanan basi, asalkan kaum fakir miskin bisa memakan makanan yang lezat. Allahumma izhad, saksikanlah ya Allah, saksikanlah. Bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik dengan lembut. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra tersadar kalau di luar pintu rumah bapaknya sedang berdiri tegak. Ya Abah, ada apa gerangan Abah menangis?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari ia memeluk putri kesayangannya sambil berujar, "Surga untukmu nak, surga untukmu." Demikianlah menurut Ibnu Rafi'i, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri senantiasa menyantap makanan yang basi dan berbau apek. Ibnu Rafi'i berkata, "Aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak menceritakan tradisi keluarganya setiap Idul Fitri. Aku pun simpan kisah itu dalam hatiku. Namun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku takut dituduh menyembunyikan hadis. Maka aku ceritakan agar jadi pelajaran bagi segenap kaum muslimin, muslimat." Demikianlah riwayat ini, semoga menjadi iktibar betapa mulia keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cerita hikmah ini bermanfaat bagi kita semuanya.